santriwan bu kalinya ke baur inu. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi da'ana bil iman wa hadana bil qur'an wa ajaba da'watana bi fadli wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر سوء، المجاهد من جهد هواه. وفي رواية أخرى: المجاهد من جهد نفسه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin santriwati dan santriwati yang tercinta, segala jenis puji hanyalah hak milik Allah, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Di antara nikmat yang paling agung Allah berikan, di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tetapi ada nikmat yang teristimewa di kalangan manusia. Ada dua macam nikmat yang sangat disenangi oleh manusia. Santriwan, punya terpuakkah nikmat yang paling disenangi? Apa yang berontak tak ada mari mengagal. Orang non kibat punya terpuakkah nikmat yang paling disenangi? Nyolong sudah tu. Nikmat yang paling disenangi dalam syair Arab atau kaidah Arab dikatakan an-ni'matu marhubut naw'an. Nikmat yang paling disenangi yaitu ada dua macam. Yang pertama qabilul mar'ah. Makna kita qabilul mar'ah yang pertama diterima oleh seorang perempuan. Kita mengucapkan rasa cinta kepada perempuan, atau ketika kita melamar perempuan tersebut menerima cinta kita, itulah nikmat yang disenangi santriwan. Catat. Yang kedua nikmat yang paling disenangi yaitu wajima. Yang kedua wajima. Yang surga dunia. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang memberi syafaat di hari kiamat. Selain dari Nabi Muhammad, tidak ada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat. Itulah keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Dan salawat kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Doa restu kepada alim ulama, baik ulama di jajaran mutaqaddimin maupun ulama di jajaran mutaakhirin yang mu'tabar keduanya di sisi Allah. Ta'zim hormat kami yang mulia al-mukarram al-muhtaram Abu selaku pimpinan dayah Pondok Pesantren Nurul Fatah beserta keluarga. Yang mulia dan yang teristimewa kepada seluruh dewan guru baik putra maupun putri. Yang sangat kami banggakan adalah santriwan. Yang kami cintai adalah santriwati. Hadirin sidang jamaah, ma'asyiral muslimin, santriwan santriwati.
Alhamdulillah kali ini kami telah dipanggilkan oleh MC. Tujuan kami berdiri di atas mimbar ini karena tidak disediakan kursi. Itulah tujuan kami berdiri. Dalam ayat Allah berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dan pada hari itu kata Allah, pada hari itu yaitu pada hari kiamat, pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, kami kunci akan mulut-mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan memberi saksilah oleh kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka usahakan. Hadirin santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah. Dalam ayat tersebut dapat kita petik beberapa pelajaran. Yang pertama pada masalah penguncian mulut. Di dalam penguncian mulut, maka ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling kuat, Allah mengunci mulut manusia, sehingga ketika ditanya ada apa yang telah mereka kerjakan, maka mulut ketika itu tidak dapat berbicara. Itu pendapat yang pertama. Maka pada saat itu maka seluruh anggota tubuh, mulai dari kaki, tangan, mata, telinga, maka mereka akan memberi kesaksian kepada Allah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Allah bukan mengunci mulut mereka, tetapi Allah cabut kekuatan berbicara waktu di padang mahsyar kelak. Maka ketika ditanya, hei fulan, kenapa engkau berzina? Hei fulan, kenapa engkau berpacaran? Maka ketika itu lidah tidak dapat berbicara, karena Allah ambil kekuatan berbicara. Maka ketika itu berbicaralah dan bersaksilah seluruh anggota tubuh. Ya, santriwati rahimahumullah. Dalam ayat ini maka kita manusia mempunyai anggota tubuh tersendiri. Maka anggota tubuh kita, maka kitalah yang menjaganya, karena kita yang punya anggota. Mulai dari mata, kaki, tangan, hidung, dan semuanya akan memberi kesaksian kepada Allah. Sehingga para ulama hukama, para ulama mutasawwifin memberi iktibar atau mengambil pelajaran kenapa Allah menciptakan surga itu 8 pintu dan kenapa Allah menciptakan neraka itu 7 pintu. Ini ada alasan tersendirinya terletak di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah dikatakan kenapa Allah menciptakan neraka itu 7 pintu atau 7 tingkatan, karena sumber anggota yang berbuat kejelekan, sumber anggota yang berbuat keburukan ada 7 anggota, yaitu mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan. Itulah sumber kejahatan dan kejelekan. Kenapa Allah menciptakan surga itu 8 pintu? Karena sumber kebaikan datang dari 8 anggota pula. Yang 7 itu adalah yang 7 berbunuh. Ditambah hati satu. Hadirin santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah. Sumber kejahatan pertama sekali terjadi nibak mata. Nibak mata terjadi perbuatan kejahatan. Yang pertama sekali. Karena tanya menyatakan tegok pasti tak kena deh. Sigapnya berotak, inongnya berotak. Ainan katakan tegok berat mata. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, ya Syekh, ketika dia ditanyai orang, mana lebih awal dan lebih utama mengerjakan kebaikan atau meninggalkan keburukan?
Dalam ini Syekh Ibnu Athaillah juga sependapat dengan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, meninggalkan larangan dibandingkan dengan mengerjakan ketaatan itu lebih diutamakan meninggalkan keburukan dan kemaksiatan, karena itu lebih besar pahalanya. Terutama sekali anggota tubuh yang harus kita jaga adalah kemaluan sekali yang harus kita jaga. Ya, santriwan dan santriwati. Ini orang yang cewek. Betul. Dan yang cewek santriwan santriwati yang baru paten. Yang jomblo nakit. Singoh pegang harga tu. Santriwan yang jomblo akan saya minta lewat. Kenyan bro tanya mereka agak menyambung. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, la taqrabu zina, jangan kau dekati akan zina. Dia kata zina, yang tentu zina yang berbegah pacaran kibat, cewek kibat harum cik. Mas berbegah zina tok yang harum. Yang urung lena sepemahaman lagi jubur kitab usul fiqh mendalam. Ana bab qiyas qilat nagah. Yang gure kibat pun gure harum cewek. Yang menang santriwan. Ngan tengku kibat harum cewek tengku. Besi goje ketengku cewek hancur. Katras rendah gebot tengkunya harum cik. Tengkunya nak cuba bungong santriwati. Ai tengku kan lagi tengku kamu pacaran jikan hana berempok tengku hana marit. Kamu nak chattingan kibal. Akan menang cerita di santriwati. Akhirnya pegang konsep di santriwati. Konsep syaitan dan iblis itu tidak pernah mengajak kalian berzina. Hai santriwati yang kami cintai, pulanah berzinalah. Tidak. Syaitan itu tidak pernah mengajak engkau berzina. Tetapi syaitan itu secerdas kita, lebih cerdas syaitan. Ada 6 langkah syaitan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan yang tidak senonoh. Punya tepuk kafu yang 6 langkahnya? Anak, dengar pegang. Yang pertama, langkah syaitan menjerumuskan seorang perempuan dan laki-laki ke perbuatan zina. Yang pertama adalah nadarah, yaitu memandang. Pandangan dalam Islam hukum haram secara mutlak, terkecuali memandang kepada seorang murid. Ada yang istimewa, seorang laki-laki bisa memandang kepada seorang perempuan, kecuali seorang laki-laki tersebut adalah orang yang mansuh. Gitu, betul kita muhali. Orang yang mansuh juga kalau orang ini punya tepuk apa orang yang mansuhnya? Anak yang Ana depu. Santriwan. Depu mansuh. Ana cik. Urang yang mansuh, urang yang gaduh atawa. Ingat. Lanjut hukum di kalian mbak urang ni. Inong sama hukum di lagi kalian perempuan muhrim. Ya, bad. Angkanya langkah syaitan yang pertama yaitu nadaratul. Yang pertama pandang memandang. Otomatis urang agam dan urang indong saling pandang memandang, maka timbullah tasamun. Itu langkah syaitan yang kedua. Maka timbullah senyum-senyum, male-male. Yang indong male-male kucing, yang agam male-male anjing. Angkanya langkah syaitan yang kedua yaitu ibtisal. Kalau yang kedua, ini padanya terjadi yang kedua. Yang pertama bisa hukum atau boleh hukumnya melihat kepada seorang laki-laki ketika taklim lagi awaknya. Kalau ditengku Ridwan Shah bin Jamaluddin Tausiah, itu boleh.
terjadi yang dua buah perkara langkah setan. Yang pertama mabarah, yang kedua ibtisam, yaitu tersenyum. Ini akan terjadi dua buah tanda ya. Pandang memandang, tersenyumkah? Oh dudon iba urus rasa itu biar santriwati. Punya blog, double komat, dua TV. Adiknya itu biar bukan santriwati tubik ya. Tubik lah santriwati. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam marid fakala muntulah langkah setan yang yang kedua fakala marid. Yang ketiga yang keempat kalau marid untuk merapi itu kalau telepon kalau mayang ditembak itu ayo kopian ada tahu itu mungkin abangnya kalau dia Famau ikut langkah setan yang kelima. Maka janjian baca merempok dik. Pulau 4 yang merempok dik. Pulau 2 lah gagak. Jauh santriwati. Barulah langkah setan yang keenam, yaitu faliqaun, pertemuan atau perjumpaan. Ainalah lawan jenis berkumpul agar minum sitro. Ainalah nyotik tahu kata. Ditanya dua yang ini kibanu. Inilah firman Allah di wa kafabillahi syahida. Cukuplah Allah yang memberi saksi pada hari ini. Maka mukul sebenarnya. Ya, yang efek dari settingan. Ya. Maka hijrahlah hai santriwan menyona yang cewek, menyona yang pacaran tuju. Belum gaya tak sababnya ibadahku menyangka gaya engkawi dipegang mahar drono cewek enak yang gure harum cewek gure kelas 10 dah tujuan disebut harum ana ruksah maka hijrahlah ke Nabi al-muhajiru orang yang berhijrah itu adalah al-muhajiru man hajara su. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan semua keburukan. Itulah orang yang dinamakan orang yang hijrah. Berarti menyona tanyo yang menganggap tanyo nikah hijrah, tetapi sembahyang anak yang bukan hijrah tunggu, yang penghijrah terus. Yang kedua hadis Nabi al-mujahidu man jahada hawa. Orang yang mujahid itu, orang yang berperang itu adalah orang yang melawan nafsunya. Ubina nafsu talawan mundur. Sandasi mendiwano putri Tristan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-haqqu minallah wal qata'u minna wa jahlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.